Oke, hari ini akan melanjutkan dari database yang kemarin ya. Saya coba share hasil yang kemarin. Oke, yang kemarin kita sudah menentukan keywords database-nya ya terkait dengan population, kemudian exposure, outcome, dan desain ya. Dan kita juga sudah dapat nih hasil pencarian yang di PubMed kemarin ya. Nah, untuk selanjutnya kita ke Embase ya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus punya akun di Embase. Yang kedua harus langganan. Kalau tidak, nggak bisa masuk ke area Embase-nya sehingga artikel yang akan kita cari itu terbatas di situ. Tapi kalau misalkan berlangganan yang uh, open access pun dan yang close access pun juga akan masuk ke dalam pencarian kita ya. Oke, saya coba untuk masuk ke Indonesia. Oke, oke, kita masuk ke bagian Embase dulu. Oke, ini adalah permukaan ya atau tampilan website di Embase kalau Bapak Ibu sudah berlangganan ya. Yang enaknya adalah ketika kita sudah membuat keyword itu dari PubMed ya, kita akan bisa langsung secara otomatis mencari keyword di Embase ya, yang biasa kita gunakan. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu tidak menggunakan yang berlangganan, biasanya di sini nggak ada ya. Kalau untuk mencari manual silahkan ke search di sini ya. Tapi saya contohkan yang di sini pakai query translator ya. Kita klik aja di sini. Nah, di sini ada tulisannya Translate PubMed Syntax to Embase ya. Jadi sintaks yang sudah kita dapatkan dari PubMed ya kemarin kita ambil kemudian kita copy paste di sini ya untuk mempercepat proses pencariannya. Karena di sini untuk medical subject headingnya itu berbeda sehingga harus mengikuti aturan yang ada di dalam Embase tersebut ya. Nah, misal kita kemarin dapat yang terakhir yang digabungkan dari population, exposure, kemudian dari uh, outcome-nya ya, kita ambil. Jangan pakai dengan yang filter full text human dan 19 tahun adult itu yang nggak usah. Kita cukup sampai di event rate ya. Kita ambil saja di sini. Kemudian kita pergi ke Embase, kemudian selanjutnya kita bisa pastekan di sini ya. Nah, ini ya. Ini sintaks yang dari PubMed tidak boleh tidak sesuai dengan PubMed ya ngambilnya. Kalau Bapak Ibu pengennya itu manual, pakai search yang manual di sini. Jangan pakai query translator karena beda. Kita tinggal cukup kita cek kembali ya terkait populasinya sudah benar apa tidak ya, exposure-nya oke, kemudian outcome-nya prevalent incident dan event rate oke. Kalau sudah tinggal klik translate. Oke, ini sudah masuk ke bagian database-nya Embase ya atau mesh-nya Embase, dan ini sudah berbeda ya dari yang di PubMed. Wounds and injury, tulisannya ESP ya. ESP itu apapun yang terkait dengan injury itu diambil gitu ya. Decubitus, kemudian event rate. Di sini juga ada tanda petik ya. Kalau biasanya kita gunakan tanda petik dua untuk memperspesifikkan ya, menspesifikkan pencarian kita. Tapi di sini kalau untuk Embase dia menggunakan tanda petik ya. Kalau mungkin di PubMed kita pakai tanda petik dua atau Google Scholar kita pakai tanda petik dua ya. Di sini langsung kelihatan Bapak Ibu ya. Show
1,539 ya. Jadi dapatnya adalah 1.359 artikel. Kalau misalkan mau take advantage yang short lagi silahkan, tapi ini sudah cukup enough ya. Kalau mau langsung copy query boleh, tapi di sini kita perlu filter ya Bapak Ibu. Jadi kita nggak usah langsung copy and query, langsung di sini klik show uh, yang hasil riset kita. Oke. Di sini dapatnya 1.359 artikel. Kita perlu untuk melakukan yang namanya filterisasi ya. Kalau untuk source, di sini sebenarnya Embase itu sama Medline itu berbeda. Cuman di sini ada persamaan ya, ada penduplikatan ya antara Medline sama Embase ini. Di sini ya sekitar kalau ditunjukkan oleh si research filter itu 555, tapi yang belum dicari di Medline itu sekitar 235. Silakan Bapak Ibu nanti bisa mencari di Medline juga ya. Meskipun kita tahu ada duplikat, tapi nanti kalau kita pakai EndNote itu kita bisa kelihatan berapa duplikatnya ya. Karena satu artikel itu kalau untuk systematic review bahkan meta analisis itu sangat berpengaruh hasilnya ya. Kemudian untuk drugs ya, di sini silakan Bapak Ibu fokusnya kemana ya. Kalau misalkan di sini ada yang dokter ya, silakan disesuaikan saja. Karena saya di sini keperawatan, saya fokus saja ya. Untuk disease-nya, Bapak Ibu bisa langsung cari. Kalau disease saya nggak perlu, karena saya akan melakukan satu-satu, membaca artikelnya. Device nggak usah, yang paling penting adalah umur ya. Umur di sini yang paling kita inginkan umur berapa sampai umur berapa. Biasanya kita akan mencari adult ya. Karena kalau di bawah adult itu sudah ada spesialisnya sendiri, anak, dan itu sudah beda keahliannya gitu ya. Disesuaikan aja. Kita klik adult aja di sini. Oke, kalau gender laki-laki dan perempuan itu sama kecuali pasienmu pasien dengan populasinya SC ya. Jadi klik aja yang perempuan saja di sini. Tapi disesuaikan ya. Ini yang paling penting. Studi type-nya itu merujuknya kemana gitu ya. Kalau saya selalu klik pada manusia ya. Karena kalau pada animal atau hewan itu kan nggak kepake ya. Langsung aja difilter dari awal. Kemudian publication bias-nya, publication type-nya, di sini kita bisa klik artikel dan artikel press ya. Kalau editorial itu biasanya lebih ke letter, konferensi paper itu kalau dibutuhkan silahkan, nggak ada masalah ya. Jadi di sini saya artikan ya, artikel it's mean itu terkait dengan yang sudah publish, sedangkan artikel in press itu sudah diterima tapi dia masih dalam proses publikasi menunggu volume dan isunya gitu ya kan sekarang sudah banyak jurnal yang sudah diterima artikel yang diterima di suatu jurnal tapi dia tidak langsung mempublikasikannya karena traffic ya di sana mengantri sehingga editor dan jurnal manager itu harus mencarikan volume dan isunya ya sehingga nanti bahkan di tahun berapa ya misalnya kayak punya saya sudah accept bulan September publish tapi masuk di volume isu bulan 2025-nya gitu ya padahal accept publishnya di September 2024 itu masih nggak masalah gitu ya maka kita pakainya artikel press kalau di Elsevier itu ada tulisannya accepted gitu ya itu sebenarnya sudah publish tapi menunggu volume dan isu gitu ya jurnal artikel nggak usah publication years kalau misalkan Bapak Ibu fokusnya adalah meta intervention silahkan boleh cari yang 5 tahun terakhir karena itu terupdate-nya kalau meta prevalence karena mencari prevalence berapa banyak yang terjadi insidennya yang terjadi gitu ya sehingga kita tanpa adanya limitasi publication years gitu ya sehingga kalau kita sudah selesai kita bisa klik apply di sini ya apply.
Oke, di sini ada filter yang kedua. Yang ini adalah yang pertama keyword translator ya. So, next kita perlu untuk melakukan copy query-nya ya. Yang pertama cara copy-nya adalah bisa klik edit ya. Kemudian Bapak Ibu ambil ya, terus ke password ke Word kita di Embase sini ya. Ditulis ya Bapak Ibu. Kalau mencariannya secara manual ditulis secara manual. Kalau pakai query translator from PubMed to Embase silahkan bisa ditulis. Karena biasanya pihak reviewer atau editor ya, editor kalau iseng dia akan ngecek betul-betul ya. Kalau bisa kasih aja waktunya di sini ya, tanggal 21 bulan 3 2025 jam berapa dicarinya, jam 13.25 misalkan seperti itu. Nah, di sini. Kemudian kita ada penambahan tadi ya terkait dengan pencariannya di 424. Silahkan Bapak Ibu bentar, remote ya. Klik edit, kemudian tinggal ditambah. Taruh di step yang kedua. Oke, jadi totalnya berapa di sini tadi? 424. Kita taruh di sini 424 artikel dari Embase ya, dari populasi, kemudian sudah dikombinasikan dengan exposure, kemudian juga dikombinasikan dengan outcome ya. Jadi kita bisa langsung ya melakukan download ya pakai RIS ya, karena EndNote ini sangat membantu sekali dalam mendokumentasikan pekerjaan kita ya. Jadi kalau kita langsung keluar itu EndNote itu bisa langsung nge-save. Yang jadi permasalahan adalah ketika Bapak Ibu itu salah dalam mengurutkannya, itu harus mulai dari awal lagi gitu ya. Oke, kita klik aja reset all di sini, atau boleh klik number ya 424, kemudian klik di sini ya. Tapi sebenarnya tidak ada perubahan di sini ya. Yang kita lihat di sini adalah select ya 200. Jadi sebenarnya meskipun kita pilih yang 424, kalau kita klik result, yang diselect cuma 200 ya Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu ke halaman berikutnya, kita klik. Oke, kita tunggu dia berjalan ya di sini 241, 61, 71 sampai dia 200 kelipatannya. Oke, di sini sudah 400, kita klik lagi. Oke, kalau sudah kita masuk lagi ke halaman page berikutnya, kemudian kita klik. Oke, clear 224 ya. Jadi di sini ada total dari 424. Kemudian kita klik export di sini ya. Export bisa dipilih pakai apa ya, bisa pakai Word, XML atau CSV boleh, tapi yang paling enak adalah dengan menggunakan Kristen Mendeley atau EndNote ya. Kalau Mendeley saya kurang paham cara untuk melakukan meta analisis atau systematic review dalam pendokumentasiannya. Oke, baru kita ekspor. Kita tunggu sejenak. Oke, baru kita download. Oke, Bapak Ibu. Keuntungan pakai Embase ini ya, uh, ini adalah data Elsevier terbesar ya untuk penggunaan Embase ini. Dan dia sudah mempunyai fitur-fitur dari research-nya ya, sehingga memudahkan kita dalam mencari artikel yang sesuai dengan keinginan kita ya, mempersempit atau memperluas pencariannya. Terus kalau pengen misalnya di secara
manual, Bapak Ibu silakan di sini misalkan wounds and injuries gitu ya. Kemudian bisa Bapak Ibu klik N gitu ya. Misalkan pressure ulcer ya, bisa tambah or diabetic foot, kemudian bisa pakai or lagi surgical wound infection. Terus satu lagi adalah prevalence or incidence or event rate. Baru Bapak Ibu bisa show. Kalau seperti ini tidak masuk akal ya. 1.825.000 padahal sudah ada tanda petik untuk menspesifikkan sehingga paling amannya adalah gunakan PubMed, ya, query translator from PubMed to Embase. Jadi pencariannya lebih spesifik, lebih bagus, dan itu pun lebih valid ya, dan masuk akal untuk kita baca satu-satu. Kalau 1.800.000 itu tidak masuk akal kalau kita akan baca itu. Tidak masuk akalnya itu akan ditanyakan prosedurnya oleh si editor atau reviewer, bagaimana Anda menyaring dari 1.825.000 ini menjadi 100 artikel atau 50 artikel ya. Kalau nggak make sense ya, dia pastinya akan di reject oleh si editor atau reviewer. Ya. Oke, ini untuk yang Embase ya, kita istirahat dulu sekitar 5 menit ya, baru kita masuk ke Kohren. Saya siapkan dulu untuk website Kohrennya. Oke, terima kasih.